Pembuatan kremoyak itu masih misteri loh guys. Bahan-bahannya yang dipakai aja aku masih belum paham. Hingga jadinya sekeren ini, well. Kemarin pembuatan pertama tuh aku masih gagal, kacau banget. Alhasil centong sayur lengket keras. Kali ini aku mau bikin lagi. Dengan metode yang berbeda. Aku pakai gulanya 5 sendok aja. Ntar kalau berhasil kan cukup itu segitu, 5 sendok aja. Nah gulanya aku bikin karamel aja dulu. Nah udah jadi karamel, tuang di centong sayur gede. Tambahin putihnya telur, baking soda, dan minyak sedikit biar nggak lengket. Lanjut dikonsrang-kansreng di atas api. Ini kayaknya berhasil dah. Tuh kan guys, jadinya keren banget kan. Lama-lama tuh dia mengembang guys. Lah kok jadi begini? Kok jadi blepetan? Kurasa ini gulanya gula kancut ini. Kancut kunti. Ya Allah ini blepetan kemana-mana tuh. Tai banget. Halah, hasilnya jadi kayak congek. Itu bahannya pakai apa-apaan aja sih Nggak dikasih tahu bahannya isinya apaan. Najis banget tapi manis ini. Ada panas. Ini ada lagi dimsum keju. Yaitu dimsum keju lumer, well. Oh, bikinnya begini. Ini sih gampang ini. Bikin aja. Bahan utama aku pakai paha ayam aja. Karena paha ayam itu sangat juicy. Jadi aku seset-seset kopet-kopet aja. Lanjut masukin ke chopper. Ini agak lama. Karena ngopet-ngopetnya sampai ke selangkangan-selangkangan gitu, well. Udah halus aku tambahin kaldu ayam, lada bubuk, bawang putih bubuk, minyak asin, minyak wijen, saus tiram, tepung tapioka 2 sendok aja. Nah jangan lupa kita ceplokin 1 butir telur. Lalu masukin. Chopper lagi sampai berbentuk adonan seperti ini aja. Potong-potong keju quick melt. Sebagai pelekatnya aku pakai tepung terigu. Dibikin seperti ini. Siapkan kulit lumpia. Tuangkan adonan ke tengahnya. Keju quick melt ini kita sogok ke tengahnya. Lalu kita pipih-pipihkan aja biar kejunya kependem. Lanjut kita lipat-lipat begini aja, well. Kita balur-balurkan pakai tepung terigu yang udah diairin tadi. Terus lipat-lipat lagi seperti ini. Hasilnya jelek guys, padahal lumpianya kita udah double loh. Karena emang lumpianya pada rusak begini tuh. Ya lumayan lah dapat 3. Ini juga udah jumbo bikinnya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas tapi apinya kecil. Emang sengaja guys apinya kecil supaya matang di dalamnya tuh merata. Nah dimsum keju udah matang. Sambil nunggu dimsumnya adem kita bikin sausnya. Semua udah selesai dan siap disantap. Aku nggak tahu ini bakalnya enak apa enggaknya. Cocolin aja ke sambal, masukin ke mulut mungil. Gak expect ini tuh enak banget sumpah. Kejunya sampai lumer-lumer. Emang bikinnya sih agak ribet, tapi terbayarkan dengan rasanya. Ini tuh bener-bener enak banget guys. Coba deh kalian bikin. Pengen bikin cimol yang bagus seperti ini. Dan gak mau cimol yang meledak-meledak seperti ini, well. Ih, ngeri banget. Ini idaman kan? Yuk kita simak rame-rame cara bikinnya. Aku masih punya adonan. Tutorial bikin adonannya udah di video kemarin guys. Jadi sekarang tinggal cara menggorengnya ya. Pertama pakai tangan kosong aja, yang penting udah cuci bersih. Adonan kita ambil sedikit-sedikit, kita puter-puter bikin bundar seperti ini. Nah api jangan dinyalain dulu, kita cemplung-cemplungkan di minyak yang masih adem. Sekira muat 1 penggorengan ini, lalu kita nyalakan apinya. Api pokoknya kecil aja. Lanjut cimol kita bolak-balik sampai mengembang. Walaupun udah mengembang kayak tahu bulat, tetap apinya kecil aja. Ini karena besar jadi kayak ada pecah gitu guys. Tapi cimolnya nggak ada yang meledak-meledak. Tuh kan hasilnya bagus guys. Tinggal kita bumbuin aja, terserah kita seleranya. Di dalam adonannya juga kita harus bumbunya banyak. Karena tuh nanti dicampur dengan tepung tapioka mentah. Ini tuh asli enak banget, well. Lumer-lumer. Oh, ini dimsum megalodon. Ini enak banget, iler banget aku jadinya. Kemarin tuh aku hampir aja makan dimsum megalodonnya is Friday. Itu guys nggak kejangkau pengirimannya ke sini karena aku posisinya di kampung banget. Jadi aku langsung bikin aja sendiri, well. Yang aku pakai paha ayam lalu dicoper. Bawang putih kita iris-iris lalu goreng konsrang-kansreng. Matang lalu masukkan. Bawang merah goreng juga masukkan. Kecap asin masuk. Saus tiram masuk. Minyak wijen masuk. Micin masuk, garam pun masuk. Nah aku pakai putih telur 1 butir aja. Tepung tapiokanya aku cuma pakai 2 sendok. Lanjut dicoper lagi, well. Aku pakai pahayannya sekitar setengah kilo lebih. Lanjut ke tahap kulit lumpia. Kulit lumpia aku lem pakai tepung terigu. Terus aku rangkep-rangkep dan aku lapis-lapis biar nggak bocor nantinya. Lanjut peper-peperkan adonan ayamnya. Adonannya bener-bener ngedaging banget dan ngayam banget, well. Aku pakai keju oles lalu tutup-tutup sampai rapet, jangan sampai bocor. Dibikin serapi mungkin lalu kita tutup-tutup lagi. Lanjut sekiranya udah rapi begini kita kukus. Aku kukus sekitar 30 menit aja. Dan dengan api normal aja. Dimsum megalodon matang dan bumbu pun matang.
Wow, jadi keren banget loh. Aku ngegoreng dimsum Megalodon ini pakai minyak goreng Rizky. Belinya di pasar, minimarket terdekat, toko-toko terdekat sini semuanya udah ada loh, Well. Aku tiap hari lo masak pakai minyak Rizky ini. Minyaknya lebih bening, terfortifikasi vitamin A dan kualitas premium. Titik didihnya juga lebih cepat, Well. Matangnya merata, hasil makanannya juga nggak berminyak. Minyak goreng Rizky salah satu nikmat yang perlu disyukuri. Lanjut matang kita belah aja. Coba kita cek hasilnya. Wow, aku suka kejunya yang nggak terlalu cair begini dan cocolannya pas banget sausnya. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget. Dikucurin pakai sambal sausnya dan masukin lagi ke mulut mungil. Rasanya bener-bener enak. Nikmat Rizky mana lagi yang kau harapkan, we? Cilok ya? Tapi ini menggoda banget loh. Oh, dari kentang ya? Kayaknya enak banget. Bikin aja. Langsung aku rebus kentangnya sampai matang begini aja, Well. Udah matang kulitnya kita kopet begini aja, guys. Lanjut kita bejek sampai halus begini aja, coy. Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, micin, dan tepung tapioka. Aduk-aduk sampai merata hingga menjadi adonan seperti ini. Tangan udah bersih. Lalu kita cetak bikin bunder-bunder seperti ini. Rebus air, kita tuangkan minyak biar nggak lengket. Lalu adonan kentang yang udah berbentuk bundar kita cemplungkan aja, Well. Sekira udah matang kita angkat-angkat. Sambil menunggu adem kita bikin bumbunya. Daun ketumbar, bawang putih halus, jahe halus, saus, cabai, kecap, garam. Jadikan jadi satu lalu siram minyak. Kalau kita aduk-aduk bener-bener sampai merata aja. Pentol kentang kita jadikan satu ke sambelnya. Taburkan wijen sangrai. Aduk-aduk lagi bener-bener sampai merata lagi. Ini aci pentol ala-ala India gitu deh. Ternyata bener-bener enak banget, sumpah. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu, bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, Well. Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet matang lah, guys. Lanjut dibecak-becak begini aja ya, Well. Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah, udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, Well. Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka, dipetek bendet. Mulurnya cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Dimsum keju ini ya. Rame terus loh di beranda. Molor-molor begini. Sampai ngecrot. Enak banget itu, bikin aja. Aku siapin pakai dada ayam aja. Tapi ini masih ada tulang sumsumnya, Well. Jadi tulang sumsumnya aku potong-potong aja. Lanjut masukin ke chopper. Dicoper sampai halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, lanjut siapkan bumbu-bumbunya. Bawang putih iris-iris lalu goreng kongsreng-kangsreng. Setelah udah berbentuk golden brown masuk. Bawang merah goreng pun masuk. Kecap asin masuk. Saus tiram masuk. Minyak wijen masuk. Garam micin masuk. Putih telur 1 butir aja. Nah, aku pakai tepung tapiokanya tetap 2 sendok. Dimsum keju ngecrot ini hasil karya Is Friday loh. Lanjut tutup dan giling lagi, Well. Dan dicoper sampai bener-bener halus. Nah, kali ini aku pakai keju quick melt. Lanjut kita bikin dimsumnya. Seperti biasa pakai kulit lumpiahnya double. Kalau nggak di double begini pasti bakalan ambrol. Adonan rata, lanjut keju masuk. Terus tutup lagi dengan adonan, ratakan, rapihkan. Lipet-lipet sebagai lemnya aku pakai tepung terigu yang udah dicairkan. Terus lipet lagi sampai rapet banget. Karena masih tipis atasnya kita tutup lagi. Nah, seperti inilah, guys. Ini aku bikinnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede. Lanjut dikukus. Kemarin kan dimsumnya jumbo Megalodon gitu. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. Setelah udah adem kita goreng lagi. Dan jangan lupa juga dibolak-balik, Well. Apinya kecil aja supaya matangnya merata. Sekira udah matang kita angkat aja. Tapi ini agak gosong sedikit loh, guys. Ya udah langsung dibelah 2 aja. Wow, kejunya meleleh banget. Aroma sedapnya tuh, guys, bener-bener menusuk tenggorokan, kerongkongan sampai lak-lakan. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih.
Tapi enakan yang kemarin guys, yang dimsum megalodon itu. Padahal gampang banget bikin lumpia kayak gini ya. Tinggal oles-oles doang jadi tuh kan ya. Alat sama bahannya cuma itu doang padahal. Tapi dia bikin makanannya tuh enak banget tuh kan. Gua kemarin malah bikin gagal masak kayak gini. Tapi gua mau bikin lagi aja. Penasaran. Bikinnya cuma kayak gitu doang, kecil banget kayaknya. Kemarin tuh lap gua kegedean gitu kan ya. Jadi gua potong-potong aja jadi kecil. Seperti biasa aku pakai tepung beras sama tepung tapioka. Tambahin air lalu aduk-aduk aja seperti ini well. Nah pantat kuali yang burik ini diolesin minyak. Merata biar nggak lengket guys nanti. Lanjut kain kita celup-celupin aja ke adonan seperti ini well. Dan kuali kita panggang api kecil aja begini. Lanjut lap yang ada adonannya kita peper-peperin ke pantat kuali yang burik itu well. Tapi adonannya kok nggak nempel-nempel ya? Kok jadi merayang begini ya? Kayak nggak kelihatan apa-apa gitu. Idih, najis banget hasilnya. Kok malah bagusan yang kemarin hasilnya? Ini kayaknya adonannya kurang kental deh. Aku tambahin lagi tepung-tepungannya supaya lebih kental dan aduk-aduk lagi. Pantat kuali kita oles-olesin minyak lagi. Tuh dia tuh kelihatan kental tuh kan. Seperti biasa aku pakai apinya kecil aja. Lanjut lap yang ada adonannya kita tempelin ke pantat kuali yang burik itu. Malah nempelnya dikit banget guys. Ya udah aku peper-peperin aja biar tebel. Gue bosan banget bikin ginian kotor semua tuh jadinya dapur gua tuh. Ampun, jadinya hasilnya kayak gini banget tuh. Jadi kayak kue sarang laba-laba. Ih, jelek banget masa. Udah gua besok nggak bikin-bikin lagi, gua males. Jadi kayak bakwan toge tuh kan ya. Emang kampret. Itu sebenarnya apaan sih alatnya ya? Nggak ada cakep-cakepnya lu. Pergi nggak lu? Sialan. Kentang kopong. Padahal bikinnya cuma gini-gini doang loh. Kok bisa melembung kopong begitu ya? Kemarin gue bikin gosong, gagal, kurang ajar. Yaudah aku bikin lagi aja. Kali ini aku coba ngikutin dari saran-saran komen-komenan dengan metode yang lain well. Kentang yang udah dikopet-kopet, dipotong-potong tipis-tipis, masukin ke wadah, tambahkan garam, guyur air lalu direndam. Ini aku rendam sekitar 10 menit ya. Diangkat, cuci bersih, menghilangkan kadar garamnya. Nah setelah itu aku taburkan dengan bubuk baking powder. Aduk-aduk sampai merata dan diamkan lagi 10 menit. Nah setelah 10 menit kita lap-lap lagi pakai tisu. Pastikan kentangnya nggak lembab banget gitu guys. Nah kumpulkan lalu kita taburkan lagi dengan tepung maizena. Lalu kita balur-balurkan lagi well sampai merata. Cek kepanasan minyak dulu. Kentang lalu digoreng kangsreng. Ini nanti kita bakalnya goreng 2 kali seperti ada yang di video pertama. Tapi ada yang nembung loh. Nah ini satu doang yang melembung nih, yang lainnya mah enggak. Lanjut digoreng kedua kalinya, tetap melembungnya cuma satu ini doang well. Yang lainnya malah pada gosong, sialat. Ya udahlah diangkat aja. Coba buka bendet. Kopong beneran. Tapi ini juga ada yang melembung loh, tapi kecil-kecil melembung tuh kan, pada melembung. Tapi kopong juga sih sedikit tuh. Ya udah yang kopong masukin aja ke mulut mungil. Lumayan sih gurih, enak loh. Tapi yang gosong ini gimana ini rasanya? Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Pahit, tahu nggak? Makanan apa ini? Terong. Oh, prosesnya begini ya. Pakai kentang. Menggoda banget, kelihatannya enak gitu. Bikin aja enak gitu. Langsung aja siapin kentang sama terongnya, well. Terong ungu yang jumbo ini kita belah jadi 2 aja, well. Lanjut dikisrik-kisrik, diiris-iris begini aja. Setelah udah diiris-iris begini, lalu kita kerok lagi. Hingga berbentuk lobang joglang begini aja, coy. Lanjut direndam aja biar nggak kelihatan hitam banget. Lanjut kentang kopet-kopet, potong-potong begini aja. Cuci yang bersih lalu dikukus sekitar 10 menit aja. Setelah udah matang lalu kita bejak begini aja well. Lanjut ke terong. Terong masukin saus bolognese. Diratakan saus bolognese-nya. Masukin kentangnya. Lalu pipih-pipihkan sampai merata. Disemen sampai halus. Kerik-kerik pakai garpu kayak video tadi. Lanjut di oven dikira-kira aja aku sih. Suhu dan durasinya atur aja. Nah udah jadi tuh kan. Taburkan dengan bubuk nori. Ini tuh enak apa kagak sih sebenarnya ya? Kalau lihat video pertama sih kelihatannya menggoda. Langsung aja cowel aja masukin ke mulut mungil. Alah, rasanya biasa aja, well.